Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari dengan NIM P79041240015 dari kelas SR 1A. Saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita dan pria yang terdiri dari bagian eksternal dan internal. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita yang terdiri dari bagian eksternal dan internal. Seperti yang sudah saya gambar. Bagian eksternal pada organ reproduksi wanita terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak subskutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis yang berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama hubungan seksual. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Fungsinya adalah untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya seperti labia minora, klitoris, lubang kemih, dan lubang vagina. Yang ketiga, labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan foreshead. Fungsinya adalah melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi mekanis, kekeringan, dan infeksi. Yang keempat adalah klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Klitoris merupakan bagian vulva yang paling sensitif terhadap rangsangan seksual. Fungsinya adalah untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang kelima ada vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak di antara labia mayor, klitoris, dan foreshead. Fungsinya adalah mengeluarkan cairan yang melumasi vagina saat bersenggama. Yang keenam ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Himen atau selaput darah tidak memiliki fungsi khusus dalam tubuh atau sistem reproduksi wanita. Selaput darah sendiri memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misfi. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai selaput darah adalah selaput darah tidak menjadi penanda seorang wanita masih perawan atau tidak, dan selaput darah rentan sekali robek karena sangat tipis. Yang ketujuh ada perineum. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi oleh kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum memiliki beberapa fungsi, di antaranya menopang otot dasar panggul, membantu buang air kecil, buang air besar dan hubungan seksual, membantu melahirkan secara normal, dan zona sensitif seksual. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita bagian internal yang terdiri dari vagina, uretus, tuba fallopi, dan ovarium, seperti yang sudah saya gambar. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Sebagai organ reproduksi wanita, vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Yang kedua ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Fungsinya untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim di panggul wanita. Fungsinya sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovarium dari ujung tuba fallopi menuju rahim. Selain itu, tuba fallopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan dinding rahim. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organ reproduksi pria bagian eksternal dan internal seperti yang sudah saya gambar.
Organ reproduksi pada pria bagian eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari sebagian besar jaringan spons dan sebagian lainnya adalah jaringan otot. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dan air mani serta melakukan hubungan seksual. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunika vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum kiri tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Fungsi skrotum: pertama, melindungi testis dan komponen organ produksi lainnya. 2. Menjaga suhu testis sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh. 3. Skrotum mendukung proses pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Bagian internal pada organ reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatori, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretalis, dan uretra. Yang pertama ada testis. Testis terdiri atas 2 buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di antara skrotum, digantung oleh veniculus spermaticus. Fungsinya yaitu membentuk gamet-gamet baru dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yang berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. 3. Ductus deferens adalah sepasang tabung yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatori adalah saluran yang terbentuk dari penyatuan vas deferens dan saluran vesicula seminalis. Fungsinya yaitu menggabungkan sperma dengan cairan air mani dan menyalurkan ke kelenjar prostat. Yang kelima, vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum yang berfungsi menghasilkan cairan untuk membentuk air mani. Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra. Melekat di bawah kandung kemih dan rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis. Fungsinya adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Yang ketujuh ada kelenjar bulbouretalis. Adalah 2 organ kecil bulat seukuran kacang polong berwarna kekuningan, terletak di belakang dan di luar uretra membranosa, dikelilingi oleh sphincter uretra eksterna. Kelenjar ini berfungsi sebagai melumasi uretra distal dan menetralkan residu urin asam yang tersisa di uretra. Yang ke-8 ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis yang panjangnya bersekitar antara 15-25 cm. Fungsinya yaitu mengalirkan semen. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi pria dan wanita bagian eksternal dan internal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.